Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita libur dalam bulan Ramadan dan mengganti kegiatan kita dengan kegiatan yang jauh lebih baik, dengan ibadah puasa di bulan Ramadan di siang harinya, kemudian mengerjakan salat tarawih dan witir di malam harinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita diterima olehnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua salat-salat kita dan menganugerahkan kepada kita keutamaan Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap istiqamah pada semua kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dan tidak berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan merupakan bulan latihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk jiwa kita kepada jiwa menjadi jiwa yang lebih baik di luar Ramadan. Dan salah satu tanda ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang kontinu, ibadah yang terus-menerus berlanjut, tidak berhenti dengan berhentinya waktu, tidak berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Karena itulah puasa yang mabrur atau puasa yang makbul adalah puasa yang dilanjutkan di luar Ramadan dengan puasa sunnah. Sebagaimana salat tarawih yang diterima adalah salat tarawih yang dilanjutkan di luar Ramadan dengan salat-salat lail. Ya, dan sebaliknya merupakan tanda buruk bagi orang yang berpuasa kalau di luar Ramadan tidak pernah puasa sama sekali tanpa uzur. Sebagaimana tanda buruk bagi orang-orang yang salat tarawih kemudian di luar Ramadan tidak pernah salat lain lagi sama sekali. Ini merupakan tanda kerugian dari orang tersebut. Wallahul musta'an. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengkajian kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah. Masih dalam bab yang ke-39, bab haqqil jar wal wasiyati bihi. Bab haknya tetangga dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat terkait dengan hak tetangga ini. Hadis berikutnya kata An-Nawawi rahimahullah, wa anhu radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an maksudnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'u jarun jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidarih. Summa yaqulu Abu Hurairah ma li arakum anha mu'ridin wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Muttafaqun alaihi. Rasulullah SAW bersabda, Abu Hurairah membawakan sabda Nabi SAW, jangan seorang tetangga melarang tetangganya untuk menancapkan atau menaikkan, menyenderkan kayu di dinding tetangganya. Nah, ini salah satu hadis yang agung yang mengatur terkait dengan hak-hak bertetangga. Bahwa dalam Islam diperbolehkan satu dinding itu dua rumah. Ya, ini dua rumah dempetan, cuman satu dindingnya. Hal ini diperbolehkan. Ya, apakah mereka patungan bikin dinding kemudian sama ya, ataukah cuma salah satunya yang membiayai dinding tersebut, yang lainnya nempel ke situ. Hal ini diperbolehkan dan ini ma'ruf dalam Islam. Rumah-rumah di Madinah itu seperti itu. Ya, yang dempet-dempetan rata-rata satu dinding. Kemudian ya sisa yang bangun duluan ya berarti itu dindingnya dia. Kemudian yang bangun belakangan tinggal bangun tiga sisi yang lain. Maka Nabi SAW mengatur masalah ini
Kata Nabi SAW, kalau ada tetangganya yang dua rumah tetanggaan, tapi satu dindingnya, anggaplah rumahnya A sama rumahnya B, ya, dindingnya cuma satu. Yang punya dinding ini si A, anggaplah yang punya dinding si A. Kemudian si B minta izin kepada yang punya dinding, saya mau pasang atap. Berarti kayunya nanti akan di atas dindingnya. Ya. Maka jangan dilarang. La yamna, kata Nabi SAW. Ini diantara bentuk berbuat baik kepada tetangga. Ya. Kalau dia mau naikkan kayunya di atas untuk pasang atap, jangan dilarang. Kalau misalnya dia mau pasang sesuatu gantungan, dia butuh palu-palu di dinding tersebut, jangan dilarang. Ya, la yamna. Ya. Kata Nabi SAW, jangan seorang tetangga melarang tetangganya untuk menancapkan kayu, ya. Kalau dia butuh lubangi dinding untuk kayak tadi ya, misalnya jadi lagi dikerja atapnya, tukangnya butuh injakan, butuh dilubangi misalnya. Ya, intinya apapun itu untuk kepentingan, betul-betul memang untuk dibutuhkan. Lantas tetangganya minta izin, saya pinjam dindingnya atau saya minta izin ingin dindingnya di ini misalnya. Maka jangan dilarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah menceritakan hadis ini, beliau marah. Kata beliau, "Mali arakum anha mu'ridin." Kenapa saya lihat kalian banyak yang tidak menerima hadis ini, berpaling dari hadis ini. Banyak dengar berita ada yang minta izin dilarang. Ada tetangganya yang minta bantuan butuh dindingnya, dia begitu ya, dilarang, tidak mau. Ya, kenapa kalian menolak hadis ini? Kenapa kalian berpaling dari hadis ini? Demi Allah, aku akan melemparkan hadis ini di tengah-tengah kalian. Maksudnya saya akan buat kalian mengamalkan hadis ini. Ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, hadis ini dijelaskan oleh para ulama menunjukkan jelas sekali ya, Imam Nawawi membawakan hadis ini di bab tentang hak tetangga, bahwa termasuk hak tetangga kalau dia minta izin untuk pakai dinding kita. Nah, apalagi kalau itu dindingnya, apalagi cuman parkir mobil. Ya, parkir mobil tidak diizinkan gara-gara ini, gara-gara itu. Ya, tidak merusak ya, kecuali mungkin kalau ada rumputnya atau yang semacamnya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ini dinding saja yang akan dipakai. Kata Nabi SAW, jangan dilarang, dikasih izin. Apalagi hal-hal yang tidak merugikan kita. Ya, hal-hal yang tidak merugikan kita. Ya, intinya selama tetangga minta bantuan dan itu tidak merugikan kita, jangan hendaknya dikasih izin. Ya. Parkir misalnya di tanahnya dia, ya, minta kebetulan tanahnya luas, gitu ya, kosong, nggak ada juga apa-apain, nggak ada ruginya orang parkir di situ, numpang minta izin, atau tangganya bikin acara, minta halamannya dijadikan parkiran, selama tidak merusak, selama tidak ada yang rugi, ya jangan dilarang, izinkan. Itu bentuk berbuat baik kepada tetangga. Ya. Maka di sini Nabi SAW memberikan contoh masalah dinding, sesuatu yang sangat privasi, yang sangat dekat dengan orang, selama tidak merugikan kamu, ya, diizinkan. Dan orang-orang yang menolak memberikan manfaat kepada tetangganya, padahal dia tidak rugi, ini masuk dalam firman Allah Taala, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin," yang mendustakan hari kebangkitan. Salah satu ciri-cirinya apa? Wa yamna'unal ma'un. Mereka tidak mau meminjamkan kepada orang al-ma'un, perabot-perabot, perkakas, ya, yang dipakai di dapur, yang dipakai ini ya. Yang mana kalau kau pinjamkan tidak rugi, tidak akan kembali lagi. Tapi saking pelitnya, ya, saking pelitnya, tidak percaya dengan hari akhirat, dengan pembalasan yang baik, dia tidak mau berikan manfaat kepada orang, apalagi ini tetangganya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memberikan penjelasan bahwasanya larangan untuk jangan membiarkan tetangga itu, ya, atau ketika tetangga minta izin, tidak boleh kita tidak izinkan, kita diharuskan untuk mengizinkan. Ini kalau kemungkinan tidak merusak. Tentunya harus ada batasan seperti itu. Tidak boleh juga seenaknya. Ya, jadi kalau misalnya dindingnya dia tahu tidak memungkinkan, dia boleh untuk tidak kasih izin, boleh. Atau kalau misalnya dindingnya ini, tapi ini orangnya dia tahu ini orang tidak beres ini, kalau ini di dinding bisa merusak misalnya. Nah, dia bisa melarang. Kalau itu akan merugikan dia, jelas ya, akan merugikan dia. Maka bukan juga maksudnya
tanpa ada aturan, pokoknya setiap orang yang mau minta izin pakai dindingnya dikasih. Nah, tidak juga seperti itu. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau dia hanya tidak boleh melarang kalau memang jelas tidak ada kerugian yang kembali kepada dirinya. Ya, tentunya kerugian yang dimaksud di sini kerugian yang besar, bukan kerugian cuma terkelupas cat dindingnya misalnya, bukan, itu kan hal yang remeh gitu. Ya, yang dimaksud di sini kerugian yang besar yang membuat dia harus keluar biaya. Nah, kalau bisa, kalau ada kemungkinan terjadi seperti itu, oke, larang, jangan. Itu pun dengan cara yang baik, kasih alasan dan semacamnya, bahwa tidak memungkinkan dindingnya ini misalnya, ya karena satu dan lain hal. Itu pun kalau misalnya dia sudah izinkan, kemudian tetangga tersebut ta'adda, artinya melakukan hal di luar dari apa yang diizinkan, kemudian terjadi sesuatu, maka dia wajib ganti rugi. Si tetangga itu wajib ganti rugi kepada yang punya dinding. Kalau dibilang saya minta izin untuk palu ini, oke, satu tempat minta izinnya, kemudian dia malah setelah izin dia paku di dua tempat, jelas ya. Kemudian terjadi sesuatu, maka dia wajib ganti rugi karena namanya ta'adda, dia melampaui batas dari apa yang diizinkan. Jadi ketika minta izin menggunakan tetangga orang, dinding tetangga, ya gunakan sesuai dengan permintaan izinmu, tidak boleh lebih. Ya, parkir di rumahnya atau parkir di depan halamannya, di depan pagarnya atau di depan samping pagarnya sebentar, cuma 5 menit, oke, diizinkan. Lama 30 menit, ini kan lewat dari batas, ini ta'adda. Nah, melampaui batas dari apa yang diizinkan. Nah, intinya hadis ini menegaskan kepada kita, ya, bagaimana Nabi SAW betul-betul menjaga hak tetangga. Ya, menjaga hak tetangga. Karena kalau ada apa-apa, ya tetangga yang paling dekat, bukan keluarga yang dari jauh datang untuk membantu. Belakangan dia datangnya. Yang paling dekat membantu adalah tetangga, karena itulah Islam memberikan porsi yang besar, ya, terkait dengan hak tetangga ini. Sampai-sampai kalau tetangga minta izin pakai dinding kita untuk kebutuhan yang memang dia butuhkan dan tidak ada potensi merusak dinding kita dalam artian mudarat yang besar, maka kata Nabi SAW, jangan dilarang, kasih izin. Ya, kasih izin. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Muttafaqun alaih. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita bacakan hadis berikutnya karena mirip, tapi dari sahabat yang berbeda. Wa an Abi Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Rawahu Muslimun bihadzal lafz wa rawal Bukhari ba'dah. Nah, ini hadis secara umum riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 wasiat. Siapa saja, laki-laki maupun perempuan, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan dia ganggu tetangganya. Dalam hadis yang kedua, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Siapa di antara kalian, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hadis kedua juga begitu riwayatnya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Ini 2 poin yang terakhir sama pada 2 hadis ini. Yang berbeda cuman kalimat yang pertama. Di hadis yang pertama mengatakan jangan dia ganggu tetangganya. Di hadis yang kedua dikatakan hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Baik. Maka di sini ada 3 khisal, 3 sifat yang mulia, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan, menjadikan 3 hal ini sebagai syarat iman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan iman kepada hari akhir kepada iman
kepada Allah. Kenapa enggak dikatakan siapa yang beriman kepada Allah dan malaikatnya? Atau siapa yang beriman kepada Allah dan takdir? Siapa yang beriman kepada Allah dan para rasul? Ya. Bukan itu yang digandengkan, tapi digandengkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa ini digandengkan? Dikarenakan sama seperti di surah Al-Maun yang kita sebutkan tadi. Ya. Di surah Al-Maun itu ayat surah yang berisi tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya sosial kepada sesama manusia secara umum dan kepada muslim secara khusus. Ya. Dikatakan apa? Berbuat baik kepada anak yatim. Ya. Kemudian memberi kepada orang miskin. Memberikan makan kepada siapa yang minta, memberikan al-maun, barang-barang yang dia tidak akan rugi kalau hilang, ada orang pinjam dipinjamkan gitu. Kayak timba, panci, dalam penafsiran seperti itu, al-maun, perkakas atau barang-barang di dapur. Ini semua perbuatan baik kepada berbuat baik kepada orang. Di mana di awal ayat Allah Ta'ala mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu melihat kepada orang yang mendustakan hari kebangkitan? Ad-din dalam ayat ini bermakna kebangkitan, sama seperti pada firman Allah maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau wahai Muhammad melihat orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kiamat, hari kebangkitan? Ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan hari kebangkitan, yang mendustakan hari pembalasan adalah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak menyuruh orang memberikan makan orang miskin. Boro-boro menyuruh, kalau menyuruh orang lain saja tidak, apalagi dirinya, boro-boro lagi tidak mau. Iya. Karena kadang ada orang, saya tidak mau, kamu saja gitu ya, masih menyuruh orang. Ini menyuruh orang saja tidak mau, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak menyuruh orang kasih makan orang miskin, apalagi dianya lebih tidak mau lagi. Itu maksudnya. Jelas ya? Kemudian di antara yang disebutkan apa? Wa yamna'unal ma'un, tidak mau meminjamkan barang-barang perkakas, dapur dan semacamnya, hal-hal yang remeh. Dalam penafsiran disebutkan seperti timba, panci, ember, ya, kepada tetangganya. Tidak mau berbuat baik kepada orang-orang, itulah orang yang mendustakan hari kebangkitan. Maka cocok di sini ketika Nabi SAW mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ini bisa dikatakan sebagai hadis ini bisa dijadikan sebagai salah satu penafsiran dari surah Al-Maun. Ya, surah Al-Maun, bahwa Nabi SAW mengatakan siapa yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakni karena hari akhirat adalah tempat pembalasan, maka orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang tidak mau berbagi, itu lisanul halnya, kondisi pembawaan fisiknya dan hakikat di dalam dirinya, keyakinannya itu tidak percaya dengan hari kebangkitan. Walaupun mulutnya bilang saya percaya hari kiamat, mulutnya doang, tapi tindakannya dan hati kecilnya kalau digali lebih dalam, dia hakikatnya tidak percaya. Karena itulah dia pelit, tidak mau membantu orang pada hal-hal yang dia tidak rugi sebenarnya. Kalau dia rugi, mungkin Islam masih memaklumi, tidak mau bantu karena dia akan terkena mudarat, imbasnya. Tapi ini tidak ada ruginya sama sekali. Lihat tadi masalah dinding. Selama tidak merugikan, jangan dilarang. Kemudian dikatakan di sini, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakni pahala dari Allah, janji dari Allah yang akan dia terima di hari kiamat kelak. Kalau dia percaya dengan semua janji-janji Allah, bahwa Allah akan menggantinya, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, Allah akan ini dan itu. Kalau dia percaya dengan semua itu, maka jangan dia ganggu tetangganya. Fala yu'dzi jarah. Jangan dia ganggu tetangganya. Dalam hadis yang kedua, falyuhsin ila jari, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Disebutkan apa gunanya Imam Nawawi membawakan dua hadis ini padahal mirip? Karena perbedaannya di masalah tetangga. Di hadis yang pertama jangan ganggu, di hadis yang kedua berbuat baik. Artinya apa? Kepada tetangga kita punya dua hal, dua kewajiban. Yang pertama jangan ganggu, yang kedua berbuat baik. Karena ada orang berbuat baik di satu sisi tapi mengganggu juga. Datang baiknya baik, datang jeleknya jelek, kan begitu. Dia berbuat baik tapi dia juga mengganggu. Ada juga orang tidak mengganggu tapi tidak berbuat baik.
Iya, saya yang penting tidak ganggu orang. Saya tidak mau tahu apa yang terjadi di sebelah gitu. Tetangganya misalnya kan. Saya tidak punya urusan. Yang penting saya tidak ganggu orang. Betul kamu tidak mengganggu tetangga, tapi kamu juga tidak berbuat baik kepadanya. Ini tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Maka dalam menyikapi tetangga ada dua hal. Tidak cukup jangan hanya mengganggu. Itu bagus. Tidak mengganggu tetangga hal yang bagus. Karena orang yang paling berpotensi mengganggu tetangga adalah tetangganya. Ya kan? Siapa orang yang paling tahu kekurangannya kita setelah orang di rumah kita sendiri? Ya tetangga, bukan keluarga yang jauh. Ya, biar juga orang tua kalau jauh tinggalnya, jelek-jeleknya dalam rumah tangga, apa-apa yang terjadi, yang paling tahu tetangga. Maka orang yang paling berpotensi mengganggu tetangganya adalah tetangga sendiri. Dia yang terdekat dengannya, yang tahu luar dalamnya, kedengaran sampai di luar rumahnya misalnya. Maka ini ujian. Ketika dia mengetahui hal-hal yang membuat dirinya berpotensi bisa mengganggu tetangganya, dia tahan mulutnya, dia tahan hatinya, dia dengar macam-macam, dia dengar aneh-aneh, jangan berpikir macam-macam. Husnuzon, jangan biarkan setan masuk ke dalam hati kemudian mengobrak-abrik isi hatinya dan membuat dia berpikir macam-macam. Ya, yang mana kalau dia tidak hentikan dari awal, ya, dia akan terjatuh ke dalam perbuatan yang lebih besar dibandingkan buruk sangka, yaitu ghibah, ya, kemudian al-buht, fitnah, kemudian misalnya an-namimah, adu domba atau yang semacamnya. Paling tidak kalaupun dia selamat, dia butuh lama untuk menenangkan hatinya, dan itu juga hal yang sulit karena manusia itu kadang seperti itu, dapat berita yang tidak ada orang yang tahu, termotivasi untuk menyampaikan kepada yang lain. Saya tahu ini yang kamu tidak tahu. Maka ketika seorang mengetahui aib saudaranya, itu ujian dari Allah. Kalau dia sampaikan aibnya tetangganya, Allah akan bongkar aibnya. Kalau dia tutupi aibnya tetangganya, Allah juga akan tutupi aibnya. Pada hadis-hadis yang telah berlalu kita sebutkan. Nah, maka Nabi SAW mengingatkan dua hal ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, pembalasan Allah di surga, hukuman Allah di neraka, jangan coba-coba ganggu tetangganya. Taib, saya tidak pernah ganggu tetangga saya, tapi tidak pernah juga ajak ngobrol, tidak pernah juga apa, tidak pernah apa. Tidak cukup, belum cukup sekedar kamu tidak ganggu. Kamu harus apa? Falyuhsin ilaih, harus berbuat baik kepada tetangga. Lihat, ini menunjukkan besarnya tetangga, besarnya hak tetangga. Karena kita punya dua kewajiban kepadanya. Yang pertama, jangan ganggu dia, dan yang kedua, berbuat baik kepadanya. Kemudian yang kedua, dan ini sisi pendalilannya, Imam Nawawi membawakan dua hadis ini terkait dengan hak tetangga. Nah, yang kedua kata beliau, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kepada pembalasan Allah di surga ataupun di neraka, falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan dhaif, tamu. Yang mana yang namanya tamu? Karena banyak juga yang salah paham dengan hadis ini. Dia bilang, saya tamu datang ke rumahmu ya, layani 3 hari. Padahal cuman dari banyak orang pergi di sini misalnya. Iya. Para ulama membedakan antara dhaif dengan zair, orang yang ziarah, berkunjung tok. Itu beda. Zair, orang yang sekedar datang berkunjung, itu tidak punya hak 3 hari, tidak punya hak. Yang punya hak 3 hari itu dhaifun. Siapa itu dhaifun? Kata para ulama, dhaif adalah orang yang datang dari luar kota, yang datang ke kota kita memang tujuannya rumah kita. Itu dhaif. Ini patokannya dhaif. Dhaif adalah orang yang tinggal di luar kota, yang dia datang ke kota kita, ke kampung kita, ke daerah kita, memang tujuannya untuk ke rumah kita. Nah, yang seperti ini adalah berlaku hadis-hadis tentang tamu. Kalau dia datang, jangan langsung ditodong mau apa. Orang jauh-jauh dari luar kota datang ke kamu, tidak mungkin cuma untuk say hello doang, kan begitu? Iya. Dilayani, dikasih makan, dia punya hak. Dhaif seperti inilah yang kalau kita tidak hidangkan makanan, dia punya hak datang ke dapur, buka kulkas, ambil minum sendiri, boleh. Dhaif yang seperti ini yang dia punya hak, nggak boleh dilarang. Ya, selama tidak berlebihan kan gitu. Itu hak dia. Datang tamu bermalam di rumahnya, nggak disiapkan ini atau kurang, dia punya hak. Oh, saya lapar, tengah lapar misalnya, kurang dikasih makanan, dia pergi hak masuk ke dapurnya, masak indomie sendiri, makan sendiri. Dhaif yang seperti ini, yaitu orang yang datang dari luar kota,
ke kota kita tujuannya memang rumah kita. Jelas ya? Itu dhaif. Nah, beda dengan zair. Zair itu orang cuman pengunjung. Siapa itu pengunjung? Yaitu orang yang datang dari kota yang sama-sama Bantaing datang ke rumah kita. Ini bukan dhaif, ini zair. Ini tamu biasa, bukan tamu yang disebutkan dalam hadis. Cuman kan kalau karena bahasa Indonesia kan kosakata kita sedikit. Kalau di bahasa Arab dibedakan antara dhaif dengan zair. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia sama-sama tamu, ya, tapi beda hukumnya. Oke, baik. Jadi zair itu orang yang dari dalam kota, dari dalam sini seputaran Bantaing lah, ya. Atau orang dari luar kota datang ke kota kita, tapi tujuannya bukan rumah kita. Dia punya keluarga di sini, dia bermalam di rumahnya keluarganya, baru datang ke rumah kita. Itu bukan dhaif juga, karena bukan rumah kita jadi tujuan. Ya, misalnya saya punya kenalan, dia bilang saya mau ke Bantaing, oke. Ya, dia bilang tapi saya bermalam saya mau ke rumah keluarga saya, sekalian saya singgah ke rumahmu. Ya udah, berarti dia bukan tamu saya. Ya kan? Kenapa? Karena dia datang ke kota saya, tapi tujuan aslinya bukan rumah saya, rumahnya keluarganya sendiri. Setelah dia bermalam di sana, ya, ketika di sana dia datang ke ziarah ke rumah saya. Ini bukan dhaif. Jelas ya, tidak punya hak-hak yang disebutkan tadi. Dan kita sudah lihat sangat masuk akal kenapa Islam memuliakan yang namanya dhaif. Karena dia orang dari luar datang ke kampung yang asing, bukan kampungnya dia, tujuannya ke rumah kita. Betul harapannya kita dalam tanda kutip begitu ya. Memang datang ke kita, sampai ke kita ditelantarkan, oh dosa besar. Ya, sampai di kita tidak dilayani dengan baik. Lihat. Karena itulah suri teladan yang sangat baik dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika datang malaikat dalam bentuk manusia, beliau tidak tahu. Beliau mengatakan salamun qaumun munkarun. Keselamatan atas kalian wahai kaum yang tidak dikenal. Silakan masuk. Belum ngomong apa-apa, faragha ila ahlihi bi ijlin samin. Langsung datang ke belakang sembelih hewan, ya kan? Faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun. Iya. Dia tamunya tidak minta. Iya. Baru duduk, beliau langsung ke belakang potong hewan. Setelah itu apa? Setelah dihidangkan, setelah dimasak siap santap, enggak ditaruh di tempat yang jauh. Faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim mendekatkan ke tamunya supaya tamunya tidak malu-malu ambil terlalu jauh. Lihat bagaimana pemuliaan. Faqarrabahu ilaihim. Setelah didekatkan, ditambahi lagi dengan penawaran, ala ta'kulun, silakan makan. Iya, jelas ya. Ini adab dalam bertamu. Jangan tamunya di sini, toplesnya jauh-jauh di sini misalnya. Dekatkan toplesnya, buka toplesnya. Jangan suruh tamunya yang buka sendiri gitu. Jangan, buka toplesnya. Setelah itu apa? Silakan makan, kan begitu. Ya, silakan makan, tawari. Ini kesempurnaan dalam memuliakan tamu. Suri teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini menjadi warisan turun-temurun di bangsa Arab sampai sekarang. Saya kira ini hal yang ma'ruf. Bagaimana pemuliaan orang-orang Arab kepada tamu mereka. Karena memang orang dari luar Mekah, dari luar Madinah datang, mereka anggap mereka datang ke Madinah ini walaupun bukan rumah mereka, tapi mereka menganggap saya ini tuan rumah menggantikan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ya, saya ini tuan rumah di Mekah, saya muliakan tamu-tamu Allah yang datang. Seperti itu. Ya. Nah, maka ini hadis yang kedua atau poin yang kedua, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia muliakan dhaifahu. Ingat dhaif apa? Orang dari luar datang ke kota kita, tujuannya memang kita. Nah, ini. Jadi jangan sampai disalahpahami lagi hadis ini mengatakan saya tamu, saya ini, padahal cuman ya orang sama-sama orang di situ. Nah, itu beda hukumnya. Kemudian yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Dalam riwayat lain aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan percaya kepada janji-janji Allah atau ancaman Allah di akhirat, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Dan ini nasihat masuk dalam kategori jawami'ul kalim. Kalimat yang ringkas tapi mengandung makna yang sangat luas. Sangat tepat dan sangat layak Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini ke Arba'in An-Nawawiyah. Karena beliau mempersyaratkan dalam Arba'in semua hadis yang saya masukkan di sini termasuk jami'ul kalim, yang ringkas lafaznya tapi maknanya luas. Hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Maka opsi bagi seorang manusia cuma dua. Kalau dia mau buka mulutnya, ucapkan yang baik. Kalau tidak,
diam. Yang mana lebih baik, berbicara atau diam? Kita tidak berbicara kondisi tertentu, tapi secara umum. Kalau kondisi tertentu, bisa jadi berbicara lebih baik. Kalau ada hal yang mengharuskan dia bicara, yaitu lebih utama berbicara. Dalam kondisi tertentu, diam lebih baik karena ada kondisi. Tapi kalau kita berbicara secara umum, tanpa memandang faktor eksternal di luar daripada keadaan-keadaan tertentu, yang mana lebih utama, berbicara atau diam? Lebih utama diam. Nabi SAW bersabda, man somata naja. Siapa yang diam, dia selamat. Siapa yang diam, dia selamat. Para ulama menjelaskan, kenapa orang diam itu selamat? Karena ketika dia bicara, maka peluang selamatnya 50-50. Ya kan? Kalau ucapannya bagus, berpahala, surga. Kalau ucapannya jelek, dosa, neraka. 50-50. Tapi kalau dia diam, 100% selamat. Karena kalau dia tidak ke neraka, tidak berdosa, tidak ke neraka, ya ke surga, kan begitu. Karena itulah secara umum diam jauh lebih baik dibandingkan berbicara. Karena itu dikatakan diam itu emas. Iya. Karena memang secara umum dalam Islam diam lebih baik dibandingkan berbicara. Nanti ada maslahat kepentingan yang lebih besar, barulah berbicara diizinkan, barulah berbicara dilakukan. Kalau tidak, bagaimanapun juga berbicara itu 50-50. Ya, ada peluang selamat, ada peluang tidak selamat. Maka kalau mendengarkan ada isu-isu yang berkembang, ada berita-berita terhangat, ada hal-hal yang viral mau dikomentari, hati-hati, ingat, man somata naja. Mau tulis status menyindir orang walaupun tentang masalah agama, tentang apa, perhatikan baik-baik. Siapa yang diam, dia selamat. Siapa yang tidak mempost sesuatu, dia selamat. Karena kapan dia berbicara, dia berkomentar, dia komen di postingannya orang, atau dia post sendiri, maka peluang selamatnya 50-50. 50% ada peluang dia berdosa dengan tulisan itu. 50% ada dia berdosa dengan apa? Kalau memang ada peluang seperti itu, ya mendingan posting jualan saja. Ya, lebih jelas-jelas untungnya kan begitu daripada posting halal yang belum jelas. Nah, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.